Kembali lagi bersama saya di channel Cerita TV, kita akan lanjut membahas tentang alur cerita Manhwa Rebirth of Top Player. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part kemarin, para tahanan sedang merencanakan sesuatu. Pria parubaya itu kembali ke kerumunan dengan mulut tertutup. Setelah itu ada seorang pemain yang mendekati pria parubaya itu dan berkata, "Bos, bukankah kamu butuh token atau artefak? Kami punya harta karun di sana, hanya menunggu kami untuk membukanya. Jadi, mengapa kita tidak pergi dan mencari uang?" Mereka melihat ke arah Han dan Doyle yang berjalan ke Yeonwoo. Untuk sesaat, Brand si pria parubaya berpikir bahwa itu sangat menggoda. Tetapi dia segera sadar dan mengguncang ide itu dari kepalanya. "Jangan coba-coba menipu aku. Apa maksudmu? Tipuan? Kami melakukan ini untuk bertahan hidup," kata Ethan si pria rambut merah. "Untuk bertahan hidup? Kamu ingin bertahan hidup dengan membunuh orang-orang yang menyelamatkan hidup kita," kata Brand. Lanjut Ethan, "Kita akan mati jika kita tidak melakukan ini." Brand kemudian mulai menunjukkan minat. "Lalu apa rencananya? Kau tidak berpikir melakukannya tanpa rencanakan?" Ethan lalu menjelaskan rencananya, dan bertanya apa si Brand mau ikut. Brand lalu menyetujui rencana itu. Scene berpindah ke Yeonwoo. Kan dan Doyle. Kan berkata bahwa waktu untuk membagikan hadiah setelah mengalami kesulitan melakukan pencarian adalah bagian yang paling menarik. "Doyle dan aku akan mengambil mahkota Hargan seperti yang kita janjikan." "Oke." Yeonwoo pun mengambil hadiahnya berupa Blue Sword of Scales dan Deed of Hargan Slayer. Tiba-tiba Yeonwoo menyadari sebuah portal terbuka, dan muncul si pedagang misterius. Yeonwoo kemudian menjual Blue Sword of Scales dan Deed of Hargan Slayer seharga 405 token, karena dia tidak membutuhkan itu, dan membeli sebuah topeng, karena topeng yang dia miliki sudah rusak. Ghost White Face tipe, helmet peringkat, E+ deskripsi, sebuah topeng yang dihantui banyak hantu. Pemakainya akan dikerumuni oleh energi yang aneh dan hawa kehadirannya tidak akan diketahui. Setelah dipakai, topeng ini tidak akan jatuh dengan mudah. Kerusakan pada topeng bisa diperbaiki dengan memberikan roh mati. Ini tidak akan jatuh maupun rusak. Inilah yang aku sukai. Kemudian sang pedagang pun pergi. Setelah itu, Yeonwoo memeriksa peringkat tutorial, dan peringkatnya naik dari 150 ke 50. Masih ada jalan yang panjang untuk mencapai peringkat pertama. Kemudian mereka pergi keluar untuk melanjutkan perjalanan dan membunuh sisa prajurit Lizardman. Yeonwoo berkata bahwa rawa Lizardman ini cukup besar, itulah sebabnya dibutuhkan beberapa waktu untuk menjelajah. Inilah sebabnya aku setuju untuk berpergian dengan Kan dan Doyle sampai kita keluar dari area ini. Kemudian Yeonwoo bertanya ke Kan, "Apa yang kalian rencanakan pada orang-orang itu?" Kan dan Doyle juga tampak bingung. "Yah, kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang mereka untuk saat ini. Kita harus mengantar mereka keluar dari rawa ini. Ada sesuatu yang selalu dirasakannya aneh tentang mereka." Yeonwoo memiliki banyak saran yang ingin dia berikan kepada mereka, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena jelas bahwa mereka tidak akan mendengarkan sarannya. Juga, dia harus segera meninggalkan mereka. Scene berpindah ke Ethan dan teman-temannya yang akan memulai rencana mereka. Ethan berpikiran bahwa mereka akan bisa mengalahkan timnya Yeonwoo. Segera setelah mangsa mereka telah tiba di lokasi yang ditentukan, perangkap akan beraksi dan akan menargetkan Kan terlebih dahulu. Ini akan menjadi tangkapan besar. Kemudian, mereka beralasan lelah dan ingin beristirahat sebentar. Tidak lama kemudian kekhawatiran Yeonwoo ternyata terjadi. Dia kemudian membunuh Ethan. Kan dan Doyle terkejut dengan apa Yeonwoo telah lakukan. Para bawahan Ethan panik dan terkejut bagaimana Yeonwoo bisa tahu rencana mereka. Kan kemudian segera menghentikan Yeonwoo, tetapi Yeonwoo menyebutnya bodoh dan naif. "Jika kau tidak tahu apa yang sedang terjadi lalu diam dan tetaplah di sana." Setelah itu orang-orang yang mereka selamatkan mengelilingi Kan dan Doyle. Mereka bersiap untuk menyerang mereka bertiga. Brand yang tadi mengikuti rencana Ethan cuman dijadikan umpan dan dia pun dibunuh. Yeonwoo kemudian melesat maju menyerang mereka satu persatu. Yeonwoo menyadari bahwa sekelompok pemain tak dikenal sedang mempersiapkan penyergapan di tempat kosong tidak jauh dari sana. Itu hanya bisa berarti satu hal, itu penjara. Mereka bukan hanya bandit biasa, ada beberapa dari anggotanya bahkan berpihak pada monster. Kebanyakan pemain yang pergi ke peternakan manusia akan berakhir dengan kematian. Kemudian, Sui berdiri sambil wajahnya dipenuhi rasa takut dan berkata bahwa ada musuh. Ia adalah rekan Ethan yang sudah menunggu tim Yeonwoo.
beberapa dari mereka sangat terkejut melihat kepala rekan satu tim mereka yang terpenggal. Sui yang mencoba kabur tiba-tiba dihentikan oleh sebuah mayat temannya dan Yeonwoo tepat berada di belakangnya dan membunuh Sui dengan gampangnya. Scene berpindah ke Kan dan Doyle yang masih dikelilingi oleh musuh. Tiba-tiba datang Yeonwoo yang menusuk belati di belakang kepala musuh tersebut. Musuh yang tersisa melangkah maju untuk membunuh Yeonwoo. Yeonwoo berlari ke para musuh seperti serigala yang membunuh sekawanan domba. Pedang diayunkan dari segala arah. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menipu indera Yeonwoo. Yeonwoo dengan terampil menghindari serangan seolah-olah dia memiliki mata di mana-mana. Dia memegang belati ke belakang sambil menusuk otot dan arteri lawannya, dan melemparkan beberapa belati yang menembus leher mereka. Kan dan Dail sama sengitnya dengan Yeonwoo. Dail dengan cepat bergeser ke samping saat dia memanggil serangannya. Kemudian, dia membunuh mereka satu per satu. Kan, di sisi lain, bertempur di tengah garis musuh. Aliran darah terciprat setiap kali dia memegang pedangnya, seolah untuk menunjukkan mengapa dia disebut pedang darah. Pemandangan yang mereka ciptakan terasa seperti kota yang dilanda gelombang pasang. Sekarang, posisi musuh terbalik. Dari pemangsa, ke mangsa. Akhirnya, para penjara meninggalkan senjata mereka satu per satu dan mulai menyerah, tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Kita, menyerah. Tolong, ampuni kami. Kami hanya dipaksa untuk melakukan apa yang mereka katakan. Percayalah padaku. Ya, dia benar. Kami harus melakukan apa yang mereka perintahkan jika ingin hidup. Kumohon, lepaskan kami. Mereka ingin bertaruh pada belas kasihan Kan dan Dail. Mereka telah melihat bagaimana Kan dan Dail berusaha untuk bertanggung jawab atas para budak meskipun mereka tidak mengenal mereka. Berdasarkan ini, mereka berpikir bahwa Kan dan Dail mungkin menyelamatkan nyawa mereka jika mereka meletakkan senjata mereka dan menyerah. Namun, Kan tiba-tiba menusukkan pedangnya ke tenggorokan mereka, dan membunuh mereka semua. Yeonwoo kembali setelah menyingkirkan musuh yang tersisa, dan di sana, dia melihat Kan dan Dail duduk jauh di dalam kesedihan. Yeonwoo pikir sekarang adalah saatnya berpisah dengan mereka, dan Yeonwoo pun mengatakan bahwa mereka akan berpisah di sini. Doyle melangkah maju seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kan mengulurkan tangan dan memblokirnya, dan begitu saja, mereka berpisah. Dengan tatapan sedih, Doyle memperhatikan saat Yeonwoo menghilang, lalu kembali menatap Kan dan berteriak. Doyle biasanya tidak menunjukkan banyak emosi, tetapi saat ini, dia menunjukkan kemarahan yang tulus. Di belakang Yeonwoo, Doyle telah melihat sesuatu yang tak terlukiskan. Kan berkata dengan suara rendah dan serius. Doyle kemudian sadar, dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang suara Kan, matanya yang dalam tampak serius, ini yang terbaik. Dan dengan perpisahan singkat, Yeonwoo pun pergi sendiri bergerak menuju ke timur. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka. Jika kalian ingin tahu kelanjutannya, ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari channel ini.